Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, secara khusus Persekutuan Kaum Perempuan GMI Shalom. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin sangat sering kita mendengarkan lagu sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan dan selanjutnya. Lagu ini menjadi doa, sebenarnya doa seorang hamba Tuhan yang bernama Habakuk. Tetapi bukan bagian ini yang kita renungkan, tapi bagaimana setelah ayat ini dan sesudah ayat ini. Ayat yang tadi saya bacakan itu sekalipun pohon ara itu tertulis di dalam Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17. Tapi saya rindu membagikan pada saat ini dari Habakuk pasal 3 ayat 16 dan Habakuk pasal 3 ayat 19. Menarik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Habakuk pasal 16 dikatakan, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Saudara, ini bagian dari doa Habakuk ketika bangsa itu akan menikmati dan ketika bangsa itu harus mengalami penghukuman oleh karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Tapi yang menarik yang mau saya lihat di sini dalam ayat 16 itu dikatakan oleh Habakuk, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Dia tidak membohongi perasaannya. Inilah yang menjadi bagian penting ketika kita mendengarkan satu masalah atau ketika kita berhadapan satu masalah atau apapun yang kita alami. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengakui bahwa kita bisa mengalami ketika mendengar itu gemetar. Dan itu Habakuk melakukannya. Dia berkata, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Saya sangat tertarik dengan apa yang diungkapkan oleh Habakuk ini. Dia tidak membohongi bahwa situasi ini membuat dia bergetar. Situasinya itu membuat dikatakan menggigil bibirku, bahkan juga kemasukan sengal. Artinya bahwa dia juga bisa bergumul ketika mendengarkan hukuman itu. Ketika dia mendengarkan kesesakan itu yang akan dialami oleh bangsanya. Dan dia tidak membohongi perasaannya. Ini menjadi kunci utama ketika Anda dan saya masih di tengah COVID ini. Kita tidak boleh bisa membohongi perasaan kita. Kita berpikir bahwa ketika kita menyampaikan rasa getar kita atau rasa kekhawatiran kita, berarti kita tidak beriman. Tidak tentunya. Bahwa ketika kita mengungkapkan kekhawatiran kita, bukan berarti kita tidak beriman. Tapi bagaimana sebagai manusia dia mengalami ketakutan. Tapi tidak cukup sampai di situ saja. Karena kemudian dilanjutkan Habakuk dalam kalimat selanjutnya. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus kaum PKP GMI Shalom. Dia katakan dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Saudara, bagaimana dia berkata dengan tenang, aku akan menyambut kesusahan. Dengan tenang, selamat datang kesusahan. Mampukah kita berkata demikian? Habakuk berkata demikian. Dengan tenang, aku berkata datanglah kesusahan. Itu bisa diterjemahkan. Atau dia berkata, selamat datang hai kau pergumulan. Selamat datang hai kau kesesakan. Pertanyaannya, kenapa Habakuk bisa berkata demikian? Karena selanjutnya dikatakan dia sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Dia sudah menyadari bahwa fakta ke depannya bahwa akan mengalami kekeringan atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dia. Tapi dia berkata, selamat datang, dengan tenang akan kunantikan kesusahan itu. Ini menjadi kekuatan yang kedua. Selain dia tadi yang pertama, dia menerima kenyataan bahwa dia juga mengalami kegentaran, ketakutan. Tapi yang kedua, dia dengan tenang menantikan kesusahan itu.
bahwa ada yang bisa kita kontrol, tapi ada yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah hati kita, tetapi juga perkara-perkara atau masalah atau wabah, penyakit terkadang gak bisa kita kontrol. Tapi kita bisa mengontrol hati kita untuk menanggapi masalah itu. Itulah kekuatan Habakuk yang kedua. Dia dengan tenang menyambut kesusahan itu. Kenapa demikian? Seperti yang saya katakan tadi, apa rahasianya? Rahasianya adalah di ayat 19. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, kenapa dia berkata demikian? Dia sanggup menerima dan menyambut dengan tenang segala kesesakan itu. Karena dia meyakini Allah Tuhanku itu kekuatanku. Allah Israel, Allah yang dikenal oleh kita melalui Tuhan Yesus, itulah yang menjadi kekuatan kita. Bahkan dia berkata, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara, di dalam Mazmur 42 ayat 2 digambarkan juga seperti rusa yang merindukan air. Rusa itu identik dengan dia suka dengan air dan dia senang dengan rumput-rumput yang hijau. Tetapi kenyataan yang kedua adalah faktanya bahwa rusa juga adalah hewan yang istimewa. Dia memiliki kaki yang kuat. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk bertahan di tengah-tengah tantangan. Ketika ada musuh menyerang dia mampu lari dari setiap ancaman itu karena dia memiliki kaki yang kuat. Dan Habakuk berkata, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Artinya ada kekuatan yang dimiliki oleh Habakuk. Oleh karena dia percaya pada sumber kekuatan itu, yaitu Allah Tuhan yang kita kenal dalam Kristus Yesus. Dan selanjutnya Habakuk berkata, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Menjadi keyakinan Habakuk bahwa ada kalanya Allah membiarkan kita dengan setiap pergumulan yang harus kita daki. Ada bukit-bukit yang harus kita daki. Ada kadang lembah kekelaman yang harus kita daki. Dan dia katakan, ia membiarkan. Ia membiarkan bukan berarti ia tidak bersama dengan kita. Karena kalimat sebelumnya sudah menjadi jawaban. Karena ia kekuatan. Kalau dia yang menjadi kekuatan, ia membiarkan, berarti dia akan menjadi penolong dan sukacita kita. Akhirnya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, ingat, jangan pernah berpikir bahwa ketika kita mengeluh, ketika kita mengungkapkan perasaan kita, seolah-olah selalu kita tidak beriman. Tidak selalu. Tidak selalu. Tetapi beranilah mengungkapkan perasaan kita. Mungkin kepada orang-orang yang dekat, pasangan kita kah, atau orang-orang yang di sekitar kita. Yang kedua, ingatlah bahwa dengan kita sambut kesesakan itu, sebenarnya terletak di situ kekuatan kita. Dengan tenang kita bisa berdoa. Dengan tenang kita bisa menghadapi setiap tantangan. Karena apa? Karena Allah adalah kekuatan kita. Allah Tuhan kita. Allah mengizinkan kita mengalami kekuatannya. Karena kita adalah milik kepunyaannya. Akhirnya selamat menikmati pergumulan, selamat menikmati pembentukan dalam pergumulan, dan juga yang terakhir, selamat menikmati kekuatan dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.